Tanggal 3 Januari 2026, Presiden Venezuela diculik oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan literally tadi pagi ini ya, gue dapat video dari TikTok resmi dari White House. Gue nggak ngerti ini siapa yang pegang akun TikToknya US. Tapi kayaknya udah pasti Gen Z. Kalian coba lihat sendiri deh. Venga por mí. Aquí lo espera en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. And now, if you don't know, now you know. Gue cukup yakin banyak dari kalian yang sebenarnya udah tahu tentang berita ini. Ya, gue bikin upload video ini agak telat sebenarnya. Dan gue juga cukup yakin kalian gak mau dengar hal yang sama di video ini. Tapi supaya semua orang bisa paham konteks-konteksnya, di video ini kita bakal bahas sedikit tentang masa lalu Venezuela dan Amerika. Lalu kita bakal bahas tentang reaksi masyarakatnya, pro kontranya seperti apa di sosial media, dan konspirasinya nanti di belakang video. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Di channel ini gue banyak cerita tentang konspirasi, berita, finance, dan juga teknologi seperti AI dan juga kripto. Kalau kalian suka, silahkan subscribe channel ini atau ikuti membership channel ini di mana kalian bisa nonton video-video gue yang lebih personal dan juga bisa nonton video yang belum diupload duluan dibandingkan orang lain. Gue juga punya second channel di mana namanya adalah Stigma alias Skeptik Bersama dan isinya tuh lebih banyak cerita-cerita yang skeptik mampus dan lebih entertainment konsepnya. Gue rekomen kalian nonton channel itu kalau kalian suka nonton video entertainment yang storytelling, oke? Untuk nemenin kalian makan atau sebelum kalian tidur kalian mau nonton video, kalian bisa nonton channel itu. Link channelnya gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita mulai ke video ini lagi. Oke, gue harus kasih konteks biar semua orang ngerti sama cerita Venezuela ini, oke? Semuanya itu dimulai dari tahun 2020 ya. Waktu pada saat US itu menuduh Maduro alias Presiden Venezuela sekarang itu sebagai otak utama kartel de los Soles, yaitu adalah jaringan yang diduga nyelundupin ratusan ton kokain ke Amerika lewat Kolombia dan Meksiko setiap tahunnya. Total ada 15 pejabat Venezuela yang kena, tapi Maduro yang jadi target paling utamanya. Dan Washington DC langsung pasang bounty $15 juta untuk kepalanya Maduro. Oke, dan naik jadi $50 juta di tahun 2025. Operasi militer ini nggak langsung diluncurin pada saat itu juga ya, tapi tekanan-tekanan yang dikasih US ini juga makin lama makin keras ya. Amerika Serikat juga sempat coba pakai cara halus. Dari sanksi ekonomi, ya, isolasi diplomatik, sampai upaya dukungan oposisinya Maduro lewat pemilu 2024 yang menurut pengamat internasional harusnya dimenangin oleh Edmundo Gonzalez. Tapi somehow digasak gitu sama Maduro lewat pemilu yang dianggap curang, sehingga akhirnya Maduro yang naik. Kondisinya makin rusuh pada saat Maduro naik, warga Venezuela makin banyak yang kabur ke luar negeri, dan krisis ekonomi juga nggak ada ujungnya. Pada akhir 2025, intelijen Amerika Serikat dapat sinyal yang sangat kuat dari dalam lingkaran Maduro itu sendiri, dari circle-nya. Ada yang bocorin jadwal tidurnya Maduro, pola keamanannya kayak gimana, bahkan posisi GPS real time dari kompleks tempat dia tinggal itu kayak gimana. Di sini Trump langsung ngasih lampu hijau buat operation yang disebut sebagai Operation Absolute Resolve. Di tengah malam di Caracas, ya yang masih chaos, lebih dari 150 pesawat tempur dan drone ngebombardir sistem pertahanan udara di sana. Pasukan khusus Delta Force diterjunkan lewat helikopter dan berhasil nyergap Maduro dan istrinya yang bernama Cilia Flores saat mereka lagi bobo. 2 jam kemudian, mereka udah di atas kapal USS Iwo Jima dan diterbangkan ke AS buat diadili di New York. Bagi pemerintah Amerika Serikat, Maduro itu dianggap bukan sebagai presiden, tapi dianggap sebagai gembong narkoba. Tapi bagi banyak pihak di luar sana, ini penculikan secara terang-terangan terhadap kepala negara yang masih duduk dan ini adalah perbuatan yang sangat ilegal. Nah, sekarang kita sudah di level yang sama nih, oke? Pengetahuannya sama, kalian sudah ngerti konteksnya seperti apa. Mungkin setelah kalian dengar yang tadinya, wah cuman dengar sebagian-sebagian kecil doang dari berita-berita di Twitter atau di Instagram, mungkin kalian, wah ini gila nih Trump nih, orang gila nih. Tapi setelah mungkin dengar barusan, mungkin jadi ada berubah opininya. Mungkin yang tadinya kalian marah,
jadi sedikit mendukung, ada yang mungkin mendukung jadi sekarang marah, gua nggak tahu. Ya nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Apakah kalian marah, setuju, mendukung atau enggak? Terserah kalian. Gue di sini cuma mau ngasih info lebih banyak lagi dan ya bagian-bagian entertainmentnya dan konspirasinya nanti di belakang. Begitu kabar penangkapan Maduro itu nyebar semuanya lewat siaran darurat, ada dari media sosial dan juga berita, kota Caracas langsung berubah jadi dua dunia dalam satu kota. Di beberapa daerah di sana, warga keluar rumah sambil bawa bendera Venezuela gitu, sambil teriak-teriak, joget-joget, "Weh, libertad" gitu. Istilahnya, "Weh, merdeka" gitu. Mereka ngelihat ini kayak sebagai sebuah momen pembebasan yang udah lama banget ditunggu, bahwa Maduro akhirnya hilang juga gitu. Tapi di sisi lain, khususnya di kawasan pro-Chavista, ada puluhan motoris dari kelompok Kolektivo ini yang ngegelar aksi balasan ya, ngancam siapapun yang ngedukung serangan Amerika ini. Jadi benar-benar ada dua kubu di sana, yang setuju dan juga yang mengecam perbuatan Amerika. Di Doral, Florida ya, di US lebih tepatnya, yang dikenal sebagai satu daerah namanya Little Venezuela, suasananya itu kayak pesta kemenangan di sana. Ratusan keturunan Venezuela itu turun ke jalan dan beberapa dari mereka bahkan ada yang nangis sambil bilang kayak ini adalah hari yang bakal tidak bisa dilupain. Banyak yang udah ninggalin tanah kelahirannya di Venezuela sejak tahun 2015 karena kabur, dan ngeliat bahwa penangkapan ini tuh sebagai harapan untuk mereka bisa pulang kampung. Tapi tentu aja ya, nggak semuanya nanggepin dengan happy ya. Di perbatasan di Kolombia, ya, ribuan warga Venezuela justru panik di sini. Mereka takut tanpa adanya presiden seperti sekarang, ini malah bikin kondisi makin gawat. Apalagi banyak trauma dan konflik bersenjata di sana. Di media sosial kayak misalnya X ya, ini langsung rame banget. Ada yang upload video pas pesawat Amerika Serikat ngelewatin langit Caracas. Ada juga yang nunjukin jalanan kosong kayak film kiamat gitu di daerah sana. Dan dalam hanya waktu beberapa jam aja, hashtag Free Maduro dan spektrum kebalikannya yaitu hashtag Maduro is gone, ini tiba-tiba sama-sama trending di sosial media. Dan ini membuat keributan semakin parah di luar sana. Negara demi negara di dunia ini sekarang kebelah jadi dua kubu dalam hitungan jam aja setelah kejadian ini. Di satu sisi, ya negara sayap kanan ini langsung ya selebrasi lah, tepuk tangan. Ya seperti misalnya Presiden Argentina Javier Milei bilang kalau kejatuhan Maduro itu adalah sebuah kolapsnya rezim kriminal dan langsung ngakuin Edmundo González sebagai presiden yang sah. Reaksi dari benua-benua sebelah ya, di bagian Asia juga udah mulai keras juga. Rusia nyebut bahwa ini adalah agresi bersenjata terhadap kepala negara yang sah dan ngasih sinyal bakal ngelawan secara diplomatik di setiap forum internasional. Bahkan China itu lebih frontal lagi. Mereka bilang ini bukti bahwa Amerika Serikat udah balik lagi ke pola hegemon lama yang ngancam kedamaian regional. Uniknya di sini ya, reaksi publik Amerika Serikat sendiri juga nggak seragam. Beberapa figur kanan yang biasanya ngedukung Trump, kayak misalnya Marjorie Taylor Greene dan Candace Owens, ini justru nggak ngedukung. Dia malah ikut ngecam. Mereka nyebut ini sebagai pengkhianatan prinsip America First dan bukti dominasi globalis. Pushback here is if this was really about narco-terrorists and about protecting Americans from cartels and drugs being brought into America, the Trump administration would be attacking the Mexican cartels. Tapi cerita serunya belum selesai di sini. Di balik penangkapan Maduro ini, ternyata ada banyak sekali negosiasi-negosiasi yang tersembunyi dan kedengaran sangat kebetulan bisa terjadi tepat sebelum Maduro itu ditangkap. Dan tentu aja konspirasinya ada di bagian ini. BTW guys, gue mau ngiklan singkat aja ya. Beberapa hari lalu gue baru aja kemarin jackpot di protokol Web3 yang namanya Lighter, dan gue dapat ya cukup banyak, ratusan juta di sana. Dan gak mungkin gue ngerti cara dapetin itu kalau gue gak ngerti Web3 secara sepenuhnya. Atau kalau gue ngerti cuma nanggung-nanggung. Atau kalau gue cuma ngerti trading-trading doang, gak ngerti koin itu apa, gue mungkin gak bisa dapat jackpot kayak gitu. Kripto itu isinya gak cuma trading untuk bisa dapat duit. Kesempatan di Web3 atau industri kripto itu sangat banyak. Dan berita-berita di sosial media dan tentunya networking bisa beneran kalian olah kalau kalian ngerti ilmunya. Gue produksi modul Web3 yang ngajarin kalian beneran dari nol dalam bentuk video. Yang gak ngerti apa-apa itu bisa ngerti konten isi daripada modul ini. Isinya tuh bukan tentang trading. Beneran belajar cara pakai kripto dan teknologinya. Pahami isinya semua, luar sampai dalam.
Isi videonya total 30 jam lebih, dan ini akan terus bertambah lebih banyak. Khusus di 1 minggu ke depan setelah video ini tayang, gue akan kasih diskon 25% untuk kalian semua dengan kode voucher tahun baru. Cara daftar masuknya juga gampang banget. Kalian bisa kunjungi aja website connect3.club atau cek aja link di deskripsi di bawah. Dan kalian gak usah khawatir, ini kalian bisa nonton sepuasnya alias lifetime aksesnya. Cukup bayar sekali, kalian dapat akses lifetime selamanya. Dan kalau kalian nggak ngerti setelah nonton, kalian bisa nanya ke Discord. Dan gue pribadi bisa bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, thank you guys. Kita lanjut lagi ke videonya. Maduro emang udah dibawa ke sel isolasi di Brooklyn sekarang. Tapi ceritanya ini belum kelar. Justru dari titik ini, semua mulai kelihatan makin aneh. Di depan publik, kelihatannya kayak proses transisi kekuasaan biasa gitu. Tapi kalau kita perhatiin, pola gerakannya ini terlalu rapih buat dibilang kebetulan. Trump sempat bilang Amerika Serikat bakal bantu ngurus Venezuela sementara. Jadi dia culik nih presidennya. Kita culik, hup. Terus dia bilang, oke, presiden kamu kita culik ya. Untuk sementara, kita yang ngurus. Gitu. Tujuannya buat apa? Supaya minyak bisa ngalir lagi. Kalian perlu tahu Venezuela itu adalah produksi minyak salah satu yang paling besar di dunia pada saat ini. Apa yang dilakukan sama Donald Trump ini adalah kode sangat luar biasa keras, bukan kode sebenarnya. Ini udah ngasih tahu terang-terangan sih. Kalau mereka udah ngambil alih, dan ini bukan teori ya. ExxonMobil, Chevron ya, sama 2 perusahaan Eropa, ini kabarnya udah mulai deal-dealan bahkan sebelum Maduro tuh ditangkap. Nama-nama kayak Marco Rubio sama Pete Hegseth ini dikasih posisi penting dalam tim khusus yang dikasih nama Rubio Task Force. Tapi ini bukan tim mediasi atau kayak gimana. Ini kayak ada tim manajer baru yang tugasnya tuh ngatur Venezuela pakai sistem titipan. Semua proses pemulihan itu dikaitin langsung ke kontrak minyak, proyek pipa sampai rencana ekspor gede-gedean gitu. Itu semuanya itu mereka ngatur. Semuanya itu dikunci di awal. Yang lebih mind blowing lagi ya, dari kabar bocoran Uni Eropa, salah satu kontrak buat ngegarap blok minyak Orinoco udah ditandatangan 48 jam setelah Maduro dibawa keluar. Artinya apa? Semua ini udah disiapin sebelum satu peluru pun ditembak di Caracas. Terus Delcy Rodriguez yang dulu teriak-teriak gitu soal invasi, sekarang nada bicaranya tiba-tiba mendadak adem. Katanya dia mau dialog demi kedamaian. Tapi di balik itu, kenapa dia tiba-tiba bisa damai? Ada yang bilang bahwa dia dikasih tawaran gede, ya, perlindungan pribadi, penghapusan sanksi, sama akses ke rekening luar negerinya Maduro. Syaratnya apa? Dia cukup tutup mulut aja. Jadi ini tuh bukan negosiasi, bukan rekonsiliasi. Ini tuh basically jual beli kekuasaan aja di Venezuela. Di sisi lain, Maria Corina Machado ya, yang bener-bener dari rakyat dan paling keras ngelawan korupsi, malah dibatasin gerakannya. Orang yang kelihatan baik ini malah dibatasin gerakannya. Trump juga nggak nunjuk dukungan ke dia sama sekali. Kenapa? Karena Machado susah dikontrol sama Trump. Karena dia bukan bagian dari skenario ini. Karena ini semua bukan tentang demokrasi. Ini soal siapa yang bisa jamin stabilitas buat investor. Dan siapa yang siap tunduk ke skema yang udah disusun dari Amerika. Tapi tentu aja media tetap jual cerita yang manis. Ya, ada pemilu ulang, ada harapan baru, negara akan bangkit gitu, Venezuela akan lahir kembali. Tapi kenyataannya di lapangan ya, orang masih antri BBM, listrik masih nyala-mati, dan aparat asing mulai kelihatan tiba-tiba di sini. Rakyat Venezuela sekarang hidup di negara yang presidennya nggak ada. Tapi semua keputusan penting dipegang sama tangan-tangan dari luar, alias Amerika Serikat, alias Donald Trump. Dan kalau semua ini jalan sesuai dengan rencana, Venezuela bakal jadi negara pertama di Amerika Latin yang dibenerin. Bukan lewat pemilu atau revolusi dari rakyatnya sendiri, tapi lewat kontrak bisnis global yang ditandatanganin sama Amerika. Gimana guys, kira-kira? Gue mau tahu pendapat kalian, ini agak mind blowing setelah gue pelajarin. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kalau kalian mau nonton video yang lainnya, silahkan cek video di kiri kanan ini. Kalau kalian mau nonton yang lebih entertaining, ya ada Stigma, Skeptik Bersama, ini dia videonya. Tuh guys, jangan lupa kunjungi channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye.